Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihi muqtada amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Salawatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, yang mana ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya yang mulia, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya manusia mengetahui mana yang benar, mana yang salah, yang dengannya kita dapat mengetahui mana yang hak, mana yang batil, yang dengannya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, karena itulah di antara salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, adalah untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah dengan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada adab-adab buang hajat atau adab-adab beristinja, yang semoga kita setelah mengetahuinya kita dapat mengamalkan adab-adab tersebut, sehingga ketika kita melangkah ke tempat yang kotor saja kita dapat atau kita mendapatkan pahala. Ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, yang mana kamar mandi tersebut itu merupakan tempat yang kotor, kita masih dapat pahalanya, yaitu dengan cara melakukan atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pembahasan yang baru. Di sini ada pertanyaan, bolehkah kencing sambil berdiri? Bolehkah kencing sambil berdiri, Pak? Boleh. Apa lu biasanya? Aku biasanya wis ngadeg, orang ini kepriwe. Dalilnya apa? Apa pernah gitu kan ya? Uli orasi ya, itu maksudnya uli orasi jane ya. Bolehkah kencing berdiri atau sambil berdiri? Maka di sini disebutkan ada 5 hadis. 3 hadis itu sahih, 2-nya dhaif. Ada 5 hadis yang membicarakan tentang masalah ini, yaitu kencing sambil berdiri. 3 hadisnya sahih, 2 hadisnya dhaif atau lemah. 2 hadisnya itu benar, kuat, dan 3 hadisnya itu kuat
benar, sahih, dan 2 hadisnya itu lemah. Hadis yang pertama, biar kita lebih mantep ya, walaupun mungkin kita sering cungcing sambil berdiri, ya biar tambah mantep ngadege mungkin jebulannya ada dalile gitu ya, atau tambah mantep kalau kita jongkok gitu kan. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Aisyah ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah ini mengingkari ucapan atau perkataan orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu kencingnya berdiri. Perhatikan ya. Ini hadisnya sahih. Aisyah mengingkari kalau ada orang yang mengatakan Nabi kencing sambil berdiri. Aisyah mengingkari. Beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man haddatsakum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu. Maka yabulu illa qa'idan." Kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan bahwasannya Nabi itu kencing sambil berdiri, maka jangan dipercaya. Jangan kamu membenarkannya, jangan kamu mempercayainya. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa kencing sambil jongkok atau duduk. Ini Aisyah yang ngomong. Nek ana wong ngomong Nabi nguyuh karo ngadeg aja dipercaya. Aku bojone dhewek aben-aben Nabi nguyuh weruh ndodok aja dipercaya. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Ya, ini hadis yang pertama. Karena apa? Karena Aisyah melihat sendiri kehidupan Nabi. Kalau Nabi kencing di dalam rumahnya atau di kamar mandi dalam rumahnya, itu kencingnya sambil jongkok. Tapi ada hadis yang kedua nih. Hadis yang kedua ini hadis diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya dikeluarkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Hudzaifah mengatakan, "Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qaiman fada'a bima'in fajitu bima'in fatawaddu'a." Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Nabi pernah nekani tempat pembuangan sampah suatu kaum. Kemudian Nabi kencing berdiri. Fada'a bima'in, maka lalu beliau meminta kepadaku untuk mengambilkan air. Fajitu bima'in, maka aku ambilkan air. Fatawaddu'a, lalu beliau berwudu dengannya. Ini Hudzaifah melihat Nabi kencing sambil berdiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis yang kedua, sahih lagi. Kemudian yang ketiga, hadis berikut menunjukkan bahwasanya Nabi pernah kencing sambil duduk atau jongkok. Dari Abdurrahman bin Hasanah, beliau mengatakan, "Kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi yadihi kahiyat darqah. Qala fa wadu'aha thumma jalasa fa bala ilaiha." Kata Abdurrahman bin Hasanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah keluar bersama kami, ya, dengan di tangannya itu membawa sesuatu yang berbentuk perisai. Nabi pernah pergi bersama Abdurrahman dan sahabat-sahabatnya, dan Nabi megang sesuatu yang berbentuk perisai. Lalu beliau meletakkannya, kemudian beliau duduk, lalu kencing menghadapnya perisai.
Ya kayak perisai. Terus Nabi ketika mau kencing ditaruh perisainya di hadapannya, terus Nabi kencing sambil jongkok. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan dinilai sahih. Ini yang ketiga hadisnya. Kemudian hadis yang keempat ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Yaitu Nabi pernah melarang sahabat Umar kencing sambil berdiri, tapi ini hadisnya lemah. Umar radhiyallahu anhu berkata, Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abulu qaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku kencing sambil berdiri. Faqala, maka beliau mengatakan, "Ya Umar, la tabul qaiman." Wahai Umar, kamu jangan kencing sambil berdiri. Qala fama bultu qaiman ba'du. Kata Umar, maka sejak itu aku tidak pernah kencing lagi sambil berdiri. Sejak itu. Tapi ini hadisnya hadis lemah. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan bahwasanya kencing sambil berdiri ini termasuk perbuatan kebiasaan yang buruk, perangai yang buruk. Tapi sekali lagi ini hadisnya lemah. Karena ini bukan perkataannya Nabi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini dari Buraidah, meskipun ini bukan perkataannya Nabi. Salasun minal jafai an yabular rajulu qaiman aw yamsaha jabhatahu qabla an yafragha min salatihi aw yanfakhu fi sujudihi. Ada tiga perkara yang menunjukkan kebiasaan yang buruk, perbuatan yang buruk. Apa itu? Yang pertama, kencing sambil berdiri. Yang kedua, mengusap dahi dari debu sebelum selesai sholat. Dan yang ketiga, meniup debu di tempat sujudnya. Kebiasaan yang buruk, meskipun ini dhaif, tapi ini maknanya benar ya. Kencing sambil berdiri ini termasuk kebiasaan yang tidak baik. Terus mengusap dahi debu atau mengusap dahinya karena ada debu sebelum selesai sholat. Biasanya bar sholat mungkin karena ada, zamannya Nabi kan belum keramik gitu ya. Urung rampung boleh sholat wis diresiki maning. Atau dan meniup debu ketika di tempat sujud. Ana sing jenis garap sujud didamu. Maka ini bukan termasuk perangai yang baik. Ini termasuk perangai yang buruk. Ya. Kata Syekh Al-Huwaini hafizahullah taala mengatakan yang benar hadis ini itu cuma mauquf, berhenti sampai sahabat. Jadi bukan perkataannya Nabi. Ya, bukan marfu, bukan perkataannya Nabi. Di tempat sebelumnya Nabi Syekh Al-Huwaini mengatakan bahwasanya hadis ini ghairu mahfud, artinya periwayatnya itu terpercaya namun menyelisihi periwayat yang lainnya. Terus terdapat perkataan yang sahih, perkataan yang benar, sebagaimana hadis Buraidah di atas, namun bukan sabda Nabi tadi, bukan perkataannya Nabi. Yang benar itu perkataannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, inna minal jafai antabula wa anta qaimun. Kata Ibnu Mas'ud, ini sahabat bukan Nabi. Ini sahabatnya Nabi radhiyallahu anhu. Di antara perangai, di antara kebiasaan yang buruk itu adalah seseorang kencing sambil berdiri. Atau di antara perangai yang buruk itu engkau kencing sambil berdiri. Jadi ini bukan perkataannya Nabi, tetapi perkataannya sahabat. Di antara kebiasaan perangai yang buruk adalah seseorang kencing sambil berdiri. Terus gimana ini? Boleh enggak? Maka
ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama makruh tanpa uzur. Kencing sambil berdiri itu makruh tanpa uzur. Sesuatu yang dibenci tanpa uzur. Ini pendapat yang dipilih oleh Aisyah, Ibnu Mas'ud, Umar, Abu Musa dan lain sebagainya. Ini yang pendapat pertama. Pendapat yang kedua, diperbolehkan, boleh secara mutlak. Arep ngadeg, arep jagong, arep kecipratan apa ora, wis pokoke jagong, dodok, ulih, ngadeg, ulih. Pendapat ini dipilih oleh Umar. Dalam riwayat yang lain, ini pendapat terakhir beliau. Terus Zaid bin Sabit, Ibnu Umar dan lain sebagainya. Terus pendapat yang ketiga tentang kencing sambil berdiri. Pendapat yang ketiga adalah diperbolehkan jika aman dari percikan air kencing. Diperbolehkan jika aman dari percikan air kencing, dan terlarang jika tidak aman dari percikan air kencing. Ini pendapat yang ketiga, dan ini pendapatnya mazhab Imam Malik, dan ini pula yang dipilih oleh Ibnul Munzir. Lalu pendapat yang kuat bagaimana? Pendapat yang terkuat, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kencing sambil berdiri tidaklah terlarang selama aman dari percikan air kencing. Jadi intinya boleh kalau aman dari percikan air kencing. Berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu melarang seseorang kencing sambil berdiri. Selain hadis yang dhaif tadi, larang Umar. Tapi ternyata hadisnya lemah. Nabi nggak pernah melarang orang kencing sambil berdiri, kecuali tadi hadisnya yang lemah. Kemudian yang kedua, alasan diperbolehkannya kencing sambil berdiri selama itu aman. Hadis yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencing sambil duduk tidaklah bertentangan dengan hadis yang menyebutkan beliau kencing sambil berdiri. Bahkan kedua-duanya diperbolehkan. Jadi ngadeg ulih, jongkok boleh. Yang ketiga, terdapat hadis yang sahih dari Hudzaifah bahwasanya, bahkan hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi pernah kencing sambil berdiri. Melihat Hudzaifah, melihat nabinya doang ya, melihat Nabi itu sambil berdiri. Sedangkan perkataan Aisyah yang keempat, yang mengingkari berita kalau Nabi itu kencing sambil berdiri, itu hanyalah sepengetahuan Aisyah. Aisyah kan tahunya Nabi kalau di rumah kencingnya sambil jongkok. Jadi Aisyah mengingkari. Nek ana ngomong Nabi ngadeg, ora usah dipercaya. Aku sing nang omah, aben-aben nang omah Nabi weruh jongkok. Nah, tapi Aisyah nggak tahu kalau di luar ternyata Nabi pernah sambil berdiri. Buktinya Hudzaifah pernah melihat Nabi. Jadi ini tambahan ilmu, ya. Ini tambahan ilmu. Hudzaifah yang pernah melihat sendiri, Aisyah juga pernah melihat sendiri. Maka ini jadi tambahan ilmu. Ternyata kencing sambil berdiri diperbolehkan selama aman dari percikan air kencing. Duduk itu lebih baik atau jongkok itu lebih baik. Dan ini dalilnya. Ya. Jadi ketika kita kencing maka kita harus perhatian. Kata Nabi yang mungkin sudah saya sampaikan, kathirun atau kasratu kathirun min adzabil qabri minal bauli.
Atau kama qala Rasulullah SAW, kebanyakan siksa kubur atau kebanyakan orang-orang disiksa di dalam kuburnya itu gara-gara kencing. Kebanyakan orang disiksa dalam kubur itu gara-gara kencing. Maka kita harus perhatian dengan air kencing kita. Kalaupun kita kencingnya sambil berdiri, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai ketika kita kencing kecipratan. Misalnya celananya nggak dilinting. Kalau nggak dilinting kan berarti bisa kena. Kalau nggak langsung masuk ke klosetnya atau tempat kencingnya, bisa nyiprat ke kita. Kalau kita nggak perhatian, ternyata celana kita terkena najis. Nah terus sholatnya bagaimana? Jadi nggak sah. Maka kita harus perhatian. Atau ketika kita jongkok pun kita harus perhatian. Kalau kita mungkin nggak lepas celana kita, ya kita harus perhatian. Jangan sampai kena percikan air kencing kita. Karena ini penting. Sampai-sampai Nabi mengatakan kebanyakan orang disiksa dalam kubur itu gara-gara kencing. Makanya harus perhatian ini. Ya, boleh kita kencing sambil berdiri selama aman dari percikan air kencing itu sendiri. Semoga bisa dipahami, nggih. Kemudian sekarang kita masuk ke bab baru lagi. Atau sebelum dilanjut ada pertanyaan? Kalau wis pada paham, wis ngelakoni, ya wis paham, wis ngelakoni, kur tambah mantep siki kayak gue ya. Iya. Tambah mantap. Jebulannya Nabi ya tahu ya gue. Yang penting aman. Ya. Aman dari percikan air kencing. Sekarang kita masuk pembahasan bab baru, sunanul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Apa sih sunnah fitrah itu? Sunnah fitrah itu adalah atau yang sudah pernah dengar sunnah fitrah berapa gitu kan ya? Ada yang sudah sunnah fitrah siapa ya? Kenapa? Sudah dari sananya. Nah di sini disebutkan sunnah fitrah itu adalah suatu kebiasaan yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya itu sesuai dengan tabiat yang telah ditetapkan Allah bagi para hambanya. Suatu kebiasaan. Nah kebiasaan itu apa? Nanti disebutkan. Suatu kebiasaan yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya. Yang telah dihimpun bagi mereka. Allah akan menumbuhkan rasa cinta terhadap hal-hal tersebut di antara mereka. Dan jika hal-hal tersebut itu dipenuhi akan menjadikan mereka memiliki sifat yang sempurna dan penampilan yang bagus. Intinya apa? Intinya suatu kebiasaan baik yang apabila dilakukan oleh seseorang maka itu akan menjadikan ia memiliki sifat yang sempurna dan penampilan yang bagus. Itu sunnatul fitrah. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang apabila dilakukan oleh seorang maka orang tersebut memiliki sifat yang sempurna dan penampilan yang bagus. Dan ini kebiasaan-kebiasaan ini merupakan sunnahnya para nabi terdahulu.
Ini sunnahnya para nabi terdahulu, sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu dan disepakati oleh syariat-syariat terdahulu. Maka seakan-akan hal ini, yaitu kebiasaan-kebiasaan ini, menjadi perkara yang manusiawi yang telah menjadi tabiat bagi mereka. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu seperti apa? Nanti disebutkan. Kemudian di sini, sebelum mengetahui kebiasaan-kebiasaan itu, atau sudah tahu, sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya, 10 lah, siji-siji. Nah, nanti kebiasaannya, faedahnya dulu. Kalau seseorang itu mengerjakan kebiasaan itu, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, berdasarkan hasil penelitian pada Al-Quran dan Sunnah, diketahui bahwasanya perkara ini akan mendatangkan kebaikan bagi agama dan kehidupan seseorang. Kalau seorang menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik ini, maka akan mendatangkan kebaikan bagi agama dan kehidupan seseorang. Di antaranya adalah memperindah penampilan, memperindah diri, terus membersihkan badan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Terus Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan bahwasanya sunnah fitrah ini, kebiasaan-kebiasaan yang baik, akan mendatangkan faidah diniyah agama dalam aspek agama dan duniawiyah dalam aspek duniawi. Di antaranya adalah akan memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, menyelisih simbol orang kafir, dan melaksanakan perintah syariat. Ini kalau kita melakukan, menjalankan sunnah fitrah atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, sekarang dalilnya. Sunnah fitrah itu apa? Apa aja? Di sini disebutkan dalam hadis yang pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun." Ada 5 macam fitrah. Yang pertama, al-khitanu. Khitan, sunat, sepit. Wal istihdadu, mencukur bulu kemaluan. Wa qasus syaribi, memotong kumis. Wa taqlimul adfari, memotong kuku. Wa natful abati, mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 5. Khitan, memotong bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Ya, kalau orangnya suka melakukan ini, maka badannya jadi bersih, penampilannya jadi indah. Ya mohon maaf, kalau intinya apa ya? Orang Arab mbok kena tapi keprimaning sialah. Nek sepit uwis, mencukur bulu kemaluan uwis, mencukur kumis ya uwis, motong kuku ya. Ini termasuk fitrah loh, kebiasaan yang baik itu memotong kuku. Jadi kalau nggak ada yang suka ngingu-ngingu ya mohon maaf, ini kurang baik gitu kan ya. Kenapa? Karena satu, di situ ada kotorannya, udah dibersihkan kok putih ya, maka itu menyerupai binatang buas. Ya, binatang buas kan orang potong kuku ya, anak apa? Harimau ketokan, agi orang mangsa ketokan orang. Jadi kalau ada manusia yang kukunya panjang meskipun bersih, berarti kayak menyerupai apa ketek? Apa buas ketek?
Ya, binatang buas. Ya. Maka di antara kebiasaan yang baik, bahkan ini merupakan kebiasaannya para nabi dahulu, itu motong kuku. Motong kuku. Kemudian mencabut bulu ketiak. Wis kadung dawa lebat sing wedon seneng bojone dawa bulu ketiake apa luwih seneng alus? Orang asing Jawa berarti orang lain. Wedi loh, iku malah. Ya. Tapi intinya apa ya? Mencabut bulu ketiak. Anu wis kadung dawa kepriwe? Ya dicukur ora apa-apa. Ora kudu dicabut-cabut kan larane pol. Ya. Dicukur. Dicukur ini termasuk sunnah loh. Kalau kita lakukan dapat pahala. Kan orang angel. Ini sunnah Nabi loh. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun," ada 10 nih, "minal fitrati," dari fitrah. "Qasyus saribi," memotong kumis, "wa ifa'ul lihyah," memelihara jenggot, "wasiwak," bersiwak, "wastinsyaqul ma'i," yaitu menghirup air ke dalam hidung, "wa qasul adfar," memotong kuku, "wa ghuslul barojimi," membasuh persendian, "wa natful ibti," mencabut bulu ketiak, "wa halqul anati," mencukur bulu kemaluan, "wa intiqasil ma'i," istinja dengan air atau cebok dengan air. Kemudian qala Zakaria wa qala Mus'ab wa nasitul asyirah illa an takunal madmadah. Kemudian Zakaria berkata bahwasanya Mus'ab itu berkata, "Aku lupa yang ke-10 itu apa, kecuali atau yang ke-10 itu berkumur-kumur." Jadi ada 10 macam fitrah yang diriwayatkan dari Aisyah. Di sini disebutkan, meskipun dalam hadis di atas disebutkan 10, namun sunnah fitrah itu tidak terbatas pada 10 perkara di atas saja. Jadi nggak cuma 10, tapi nggak cuma 10. Kalau disebutkan di sini, yang pertama khitan, yang kedua istinja atau cebok kemarin dengan air, yang ketiga siwak, bersiwak atau menggosok gigi, terus yang keempat motong kuku, yang kelima memotong kumis, yang keenam memelihara jenggot, yang ketujuh memotong bulu kemaluan, 8 mencabut bulu ketiak, 9 membasuh persendian, yaitu tempat melekatnya kotoran seperti sela-sela jari, ketiak, telinga dan lain sebagainya. Yang ke-10 berkumur-kumur. Terus istinsyak, memasukkan air ke hidung ketika wudu, dan juga istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Mengeluarkan air dari hidung. Maka ini diantara macam-macam sunnah fitrah atau yang kita artikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau seseorang menjalankan kebiasaan-kebiasaan itu akan menambah keindahan penampilannya, badannya jadi bersih, penampilannya jadi bagus. Ya. Kemudian di sini ada catatan. Perlu dipahami bahwasanya pengertian sunnah fitrah di sini itu bukan berarti perkara tersebut sunnah. Hukumnya cuma dianjurkan, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan nggak dapat dosa. Dapat dosa apa enggak ya? Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa kan? Nah, bukan sekedar itu. Sunnah di sini bukan sekedar itu, bukan hukum sunnah seperti itu.
Bukan seperti itu. Tetapi ada sunnah fitrah yang wajib, ada pula sunnah fitrah yang hukumnya sunnah. Ya, sebagaimana nanti dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Ya. Hubungannya dengan sunnah tadi kaitan dengan hiburan ya. Ada satu perkataan bahwa pernah saya dengar tentang sunnah atau hadis Al-Quran bahwa menjalankan sunnah atau apa yang saya kerjakan sunnah Nabi yang menyampaikan itu. Kalau tidak menjalankan sunnah itu berarti bukan baik. Apakah itu? Oh, kalau setahu saya hadisnya tentang ketika ada seorang yang bertanya tentang kebiasaannya Nabi, itu kan ya, Nabi kebiasaannya bagaimana? Nabi tidur, sholat malam ya tidur. Nabi juga menikah, terus ya Nabi ya tidur ya sholat malam, ibadah ya juga kadang tidur. Nabi juga namanya manusia juga menikah. Lah orang tersebut kepengin, oh Nabi juga puasa, Nabi juga puasa, kadang puasa kadang buka. Lah orang tersebut, saya tak puasa terus-terusan enggak buka, saya tak ibadah enggak nikah. Ya, Nabi kan nikah. Menurut dia mungkin kalau orang enggak nikah lebih bagus gitu kan ya. Maka Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan golonganku. Ketika itu, jadi apa yang dilakukan Nabi, ya bahasanya apa ya? Yang dilakukan Nabi ya kita mengikuti. Jangan apa ya bahasanya, dia kepengin puasa terus-terusan, kita nggak boleh puasa terus-terusan. Yang paling bagus itu puasanya Nabi Dawud. Kalau mau terus-terusan full itu 1 bulan penuh cuma di dalam bulan Ramadan. Kalau dia puasanya terus-terusan, ngesuk puasa, meskipun buka ya, buka puasa, ditakoni puasa apa? Kalau dia nggak ada puasa, bukan puasa nyaur utang, bukan puasa kafarot, paling cuma 3 hari gitu kan ya puasa, atau puasa yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan karena menyelisih sunnah Nabi. Karena Nabi ya puasa ya buka. Terus ketika dia, kamu kenapa nggak nikah? Saya pengen fokus ibadah, misalnya fokus ibadah, padahal dia mampu misalnya, dia bukan karena ya ibadah doang, padahal ibadahnya mungkin nggak sehebat Nabi. Maka ketika dia nggak suka menikah gara-gara akan mengganggu ibadahnya misalnya, maka dia nggak mengikuti sunnahnya Nabi. Atau ketika dia sholat malam terus-terusan sampai mungkin kakinya bengkak seperti Nabi, maka kalau dia nggak tidur, dia nggak menjaga badannya, maka ini juga bukan termasuk sunnah sampai bahasanya apa ya, sampai mengganggu badannya. Karena kata Nabi, pernah mengatakan Nabi, a'tikul ladzi haqqin haqqahu, berikan setiap haknya itu haknya, berikan setiap haknya, atau kepada yang berhak itu ya haknya. Badan punya hak untuk istirahat, ya istirahat. Nabi itu ya juga istirahat, ya sholat malam, ya tidur juga. Tapi ketika ada orang yang nggak mau tidur, sholat malam terus, maka ini nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Terus ini yang berkaitan dengan kebiasaan itu.
Terus yang di sini ini kebiasaan-kebiasaan sunnah fitrah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, kalau yang wajib mungkin seperti khitan. Khitan itu wajib bagi laki-laki. Yang sunnah, ya sunnah ini motong kuku, mencabut bulu ketiak, ini sunnah. Tapi ada batasannya kalau dia mau memanjangkannya. Misalnya orang dipetok-petok kuku nek, ana batas akhirnya. Batasan akhirnya itu sampai 40 hari. Ngingu kuku, ngingu kumis, ngingu bulu ketek, itu batasan akhirnya itu sampai 40 hari. Ya, kalau lebih dari itu makruh. Ya, makruh. Karena ini tadi di antara kebiasaan yang baik adalah memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Kalau kita tidak memotong, takutnya jadi termasuk kebiasaan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya, semangatnya. Barakallahu fikum. Kita bertemu kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.